Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila mardatillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kiranya pertemuan kita di kesempatan siang ini, pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puja-puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatnya, baik nikmat iman, Islam, ihsan serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat kumpul bersama di tempat yang insya Allah penuh dengan rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala ini. Yang kedua, salawat dan salam, mudah-mudahan Allah selalu limpahkan keharibaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan dan membawa kita semua dari alam dan zaman yang penuh dengan kebodohan hingga alam dan zaman yang berpengetahuan seperti sekarang ini. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di kesempatan siang ini, khatib akan sedikit berbicara tentang 3 amal yang paling dicintai oleh Allah. Manusia Allah ciptakan di alam semesta ini hanya untuk mengabdi dan beribadah kepadanya. Mengabdi dan beribadah dalam arti yang seluas-luasnya. Ibadah bisa diartikan di dalamnya solat, puasa, zakat, dan apapun dari setiap perintah Allah yang harus kita laksanakan, itu adalah ibadah. Dan apapun, setiap dari apa yang Allah larang dan haramkan kita tinggalkan, itu adalah ibadah. Dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Namun dari ibadah-ibadah itu, dari amal-amal itu, ada amal ibadah yang dicintai oleh Allah, ada amal dan ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Ada yang dicintai Allah, ada yang paling dicintai oleh Allah. Ini pernah ditanyakan oleh beliau sahabat Abdullah bin Mas'ud. Pernah satu saat beliau sahabat Abdullah bin Mas'ud nanya sama Nabi, ya Rasul, ayul amali ahabbu ilallah. Rasul, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Tuh katanya ahabbu, ismun tafdil, nama yang punya lebih. Amal apa ya Rasul yang paling dicintai oleh Allah? Qala, Nabi jawab, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Beliau sahabat Abdullah bin Mas'ud nanya lagi, qultu summa ayyun, kemudian apa lagi ya Rasul? Qala, Nabi jawab, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Sahabat Abdullah bin Mas'ud nanya lagi, qultu summa ayyun, kemudian apa lagi ya Rasul? Jawab Nabi, al-jihadu fi sabilillah, jihad berperang di jalan Allah. Ini 3 amal yang paling dicintai oleh Allah. Yang pertama, kata Nabi, menjawab pertanyaan sahabat Abdullah bin Mas'ud, amal yang paling dicintai oleh Allah, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Urusan solat mah kita solat,
Masalahnya tepat waktu atau tidak, itu permasalahannya. Apakah kita ketika mendengar panggilan azan berkumandang hayya 'alas shalah, kita tinggalkan pekerjaan kita berangkat ke masjid? Pertanyaan buat kita. Apakah si petani yang sedang mencangkul ketika mendengar lafaz muazin, panggilan untuk sholat hayya 'alas shalah, si petani meninggalkan cangkulnya, dia berangkat ke masjid, dia tunaikan sholat? Apakah seorang pedagang ketika mendengarkan lafaz hayya 'alas shalah, dia tutup rolling tokonya, dia berangkat ke masjid, mengutamakan panggilan Allah daripada dunia? Ini pertanyaan yang harus kita jawab dalam kehidupan kita. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salat ini tidak main-main. Ditempatkan oleh Nabi dari 3 amal yang paling dicintai. Yang pertama loh. Setelah itu kedua orang tua, baru jihad. Yang pertama nggak tanggung-tanggung. Bahkan di akhirat sering nih hadis kita dengar, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, idza saluhat saluha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Nanti yang pertama kali dinilai di akhirat tuh amal kita kan banyak tuh. Ada sedekah, kotak muter kita ngasih, kita ngaji, kita puasa. Yang pertama dinilai sholat kita. Kalau baik sholat kita, baik yang lain seluruhnya. Kalau enggak bagus sholat kita, berpengaruh kepada ibadah-ibadah kita yang lainnya. Sholat bahkan dijelaskan dalam sebuah hadis kitab Irsyadul Ibad, itu di pesantren sering dibaca. Kata Nabi bilang begini, man hafazu ala salati, barang siapa yang jaga sholatnya, jangan ditinggal tuh sholatnya, jangan diundur-undur tuh sholatnya. Panggilan azan utamakan ketimbang panggilan yang lain. Jaga sholat, kondisi senang sholat, kondisi susah sholat, enak pikiran sholat, nggak enak pikiran sholat. Kata Nabi, orang yang kayak begitu akramallahu bi khamsi khisalin, Allah akan muliakan dia dengan 5 perkara di dalam kehidupannya. Dikasih 5 kata Nabi Allah. Apa orang yang jaga sholat keistimewaannya? Yang pertama, yurfa'u anhu dikul aisi, Allah angkat kesusahan hidupnya. Hidupnya nggak bakal susah, rezeki lancar, perasaan enak, rumah tangga tentrem, kerjaan lancar, dikasih sama Allah, jauh dari kesusahan. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pengen hidup nggak susah, Allah angkat kesusahan kita, salat jangan ditinggal. Pertama. Yang kedua kata beliau baginda Rasul, wahdikul ai. Yang kedua kata beliau baginda Rasul, wa azabul qabri, Allah akan hilangkan azab kuburnya. Ini jangan punya pikiran udah masuk alam barzah selesai jadi belatung, enggak. Konteks keyakinan agama kita ada kehidupan setelah kematian, ada pertanggungjawaban dari setiap perbuatan. Nih kita sholat sekarang, sholat Jumat, pasti akan ada balasannya dari Allah. Kita ngeluarin duit tuh buat kotak muter, pasti ada balasannya dari Allah. Orang nyolong sendal, nyolong motor, pasti ada balasannya dari Allah. Itu konteks keyakinan agama kita. Ada kehidupan setelah kematian, ada pembalasan dari setiap perbuatan. Sering kita baca ayat famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Allah tampakkan yang baik dari setiap perbuatan kita nanti.
Allah tampakkan juga yang buruk setiap perbuatan kita nanti. Masuk alam barzah. Orang yang solat 5 waktunya enggak pernah ditinggal. Wa azabul qabri, dihilangkan dari azab kuburnya. Kalau lulus di barzahnya, padang mahsyar lurus, yaumul hisabnya lulus, mizannya lulus, siratnya lulus. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, yang ketiga, kata beliau baginda Rasul, orang yang jaga salatnya apalagi yang dikasih, wa yu'ta kitabah biyamini, bakal dapat rapot kehidupannya diberikan biyami, dengan tangan kanannya, yang pertanda kebaikan lebih baik daripada keburukannya, pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Ini kan kita kemana-mana sekarang hidup diikutin malaikat raqib atid, dicatat. Yang sholat dicatat, nggak sholat dicatat, dilaporin ke hadapan Allah. Dan orang yang jaga sholat 5 waktu, wa yu'ta kitabah biyamini, Allah kasih catatan amal kehidupannya dengan tangan kanannya, pertanda dia akhlul khair, orang yang baik. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, orang yang jaga sholatnya akan dapat apa lagi? Wa yamuru ala sirat kal barki, dia akan lewat jembatan siratal mustaqim kal barki, kayak halilintar, cepatnya bukan main. Kan riwayat jelasin tuh, orang lewat jembatan siratal mustaqim baru nindak nyebur, tengah-tengah nyungsep, mau finish jatuh. Ada orang lewat jembatan siratal mustaqim, cepatnya bukan main, nggak ada halangan sama sekali. Bahkan diumpamakan kata Nabi, kalbarki, seperti halilintar menyambar dari mulai setar sampai finish tanpa halangan. Dan yang kelima, orang yang jaga salat, hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, apalagi yang dikasih oleh Allah, kata Nabi, wa yadkhulul jannata bighairi hisabin, masuk surganya enggak ada halangan, enggak ada rintangan, mulus, lulus. Pertahankan salat kita, pertahankan 5 waktu kita. Namun sebaliknya, kata Nabi, saya kutip satu dari hadis Nabi, orang jangankan meninggalkan sholat, jangankan ninggalin, yang lalain sholat, kata Nabi, wa man ta'awana sholat aqabahullah. Ada beberapa akibat azab yang ketika orang lalain sholat, baru lalai, bukan ninggalin, lalai doang, lalai. Sholat mah sholat, menlalai. Kata Nabi, satu saya petik, yusallitullahu alaihi subbanun, nanti di alam barzahnya nih, di alam barzahnya Allah utus satu ular. Ular itu namanya ismuhu Sujaul Aqra. Nama ular itu Sujaul Aqra. Ainahu minnar. Itu kitabnya Irsyad. Matanya, umumnya mata bola mata, enggak. Ini matanya api. Wa asbaruhu min hadidin. Ini yang namanya kukunya baja. Tular ngomong, yukallimul mait, kenalan dia, ana Sujaul Aqra, saya ular namanya Sujaul Aqra. Ngomong di barzah. Apa tuh kata ular? Amaronillah, saya diutus oleh Allah di sini, an adribaka litadi salati subhi ilal fajri. Saya diutus oleh Allah kemari buat mukul kamu karena kamu telah lalai sholat subuhnya sampai kesiangan. Saya diutus oleh Allah, kalau bahasa kita Indonesia, buat mukul kamu karena kamu sholat zuhurnya udah hampir mau asar.
Saya diutus oleh Allah buat mukul kamu karena kamu sholat asarnya udah hampir mau maghrib. Itu ular mukulin si mayit, sekali pukul masuk ke bumi, dia tongolin lagi, pukul masuk ke bumi, terus seperti itu ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Yang pertama, kita singkat. Yang kedua, amal yang paling dicintai oleh Allah, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah menempatkan berbakti kepada kedua orang tua dari setiap ayat dalam Al-Quran. Bahkan satu ayat tidak berbeda ayat. Perintahnya agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan sembahlah Allah dan jangan sekutukan ia, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kunci sukses anak dunia akhirat ada di orang tua. Coba kita lihat kemarin baru Piala Dunia bola. Ada satu tokoh dunia yang bernama Ronaldo. Hebatnya bukan main, dielu-elukan. Bahkan kita kalau berpikir kala itu jika dia pemilihan presiden pasti menang. Tapi kita lihat kunci rahasianya, kita perhatikan di video-video, kita perhatikan di YouTube, kita perhatikan di Instagram. Ternyata Ronaldo adalah seorang anak yang sangat memuliakan ibunya, yang sangat memuliakan ibunya. Redallah fi redul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Redonya Allah ada pada keredoan kedua orang tua, murkanya Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Boleh kita ziarah ke makam wali mana aja, mau ke Banten, mau ke Cirebon, tapi jangan lupa ziarah ke makam kedua orang tua kita. Itulah kunci sukses kita. Yang ketiga, yang terakhir, kata beliau baginda Rasul, amal yang paling dicintai oleh Allah, al-jihad fi sabilillah, perang di jalan Allah. Indonesia negara aman. Kita tidak seperti di Iran, mereka mengangkat senjata mempertahankan negaranya. Dari rongrongan Amerika Israel, jihad itu namanya, membela negara, hubbul watonnya, cinta kepada tanah airnya, bersimpah darah, ruh keluar dari jasad, jihad balasannya surga. Namun Indonesia, kita negara tenang, tentram. Jihad kita apa? Perlukah mengangkat senjata? Tidak. Perlukah dia perang? Enggak. Belanda sudah hengkang, Jepang enggak ada, Portugis sudah kabur. Apa yang kita lakukan? Kata beliau baginda Rasul, jihad kita sekarang jihadun nafsi, mengendalikan hawa nafsu kita, memerangi nafsu kita, bukan ngilangin nafsu. Kendalikan hawa nafsu itu. Malas sholat, usahain rajin. Nggak mau sedekah sayang, paksain sedekah. Malas ngaji, ayo ngaji. Jihadun nafsi. Mudah-mudahan 3 amaliyah ini bisa jadi bahan renungan bagi kita semua, dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dicintainya. Inilah 3 amal: sholat tepat pada waktunya, berbuat baik kepada kedua orang tua, jihad di jalan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ittisami bihablillahi jami'a wa bi zikri ni'matihi alaina idz kunna a'da'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila mardatillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan kamilah wa sallim salaman taman alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd.
فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه لعلكم تفلحون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة لقدسه، وقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.